Hello everyone, hari ini saya akan membahas tentang suatu jurnal yang membahas tentang implementasi Green Supply, Green Supply Chain Management terhadap kinerja keberlanjutan suatu korporasi. Artikel ini atau jurnal ini ditulis oleh Muhammad Taj Hejazi, Badar Al-Batati, dan Ahmed Bahurmus. Dosen logistik salah kami adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomanti. Kemudian saya sendiri, Yohanes Teguh Santoso, NPM 754-232-097. Mahasiswa RPL 2023-2024, D4 Logistik Bisnis. Baik, konten dari presentasi malam hari ini adalah ada 7 topik: abstrak, introduction, literatur, kemudian result, discussion, dan conclusion, setaupun ya. Dalam topik abstrak ini, keberlanjutan adalah perhatian utama dari beberapa industri di Arab Saudi, khususnya yang bergerak di sektor industri ya, memakai metode ramah lingkungan atau Green Supply Chain Management. Ini banyak bisnis ingin berkelanjutan. Jadi artinya dengan praktek ramah lingkungan ini, maka setiap staf diberikan instruksi untuk cara menjaga keberlanjutan bisnis ini ya. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana praktek ramah lingkungan ini mempengaruhi keberlanjutan bisnis dari perusahaan tersebut, sehingga penelitian ini sangat menarik dalam pelajaran logistik halal ini. Untuk pengenalannya atau introduction, jadi Green Supply Chain Management itu diambil 3 faktor yang memang akan mempengaruhi ya. Jadi Green Supply Chain Management itu mempengaruhi economic sustainability performance atau kinerja berkelanjutan ekonomi dari suatu perusahaan. Kemudian kinerja berkelanjutan environmental atau lingkungan ya. Jadi ekonomi itu tentang uang ya, bagaimana perusahaan ini terus menghasilkan uang sehingga terus ada dan berkelanjutan. Environmental tentang lingkungan di sekitar tempat kerja mereka, bagaimana mereka menjaga lingkungan ya. Kemudian social sustainability performance itu bicara tentang sosial atau pegawai yang tentang keselamatan kerja, tentang gaji, upah, dan sebagainya yang cukup menarik. Kemudian literatur review dari jurnal ini adalah ada 2 literatur, yaitu Green Supply Chain Management dan Corporate Sustainability Performance. Artinya dua hal ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau di Green Supply Chain Management itu ada internal environment management, bagaimana mengelola lingkungan ya. Kemudian Green Design itu juga tentang bagaimana suatu manufacturer atau warehouse atau apapun itu didesain dengan konsep hijau, ramah lingkungan, rendah biaya, energi gitu ya. Kemudian ada customer di mana pelanggan juga atau user dari perusahaan tersebut diajak untuk bekerja sama dalam menerapkan green supply chain. Kemudian ada corporate sustainability atau kinerja keberlanjutan dari suatu perusahaan ya, di mana ini akan mempengaruhi ekonomik, environmental, lingkungan, dan sosial. Jadi tadi dijelaskan ekonomi itu ya tentang bagaimana perusahaan tetap survive dengan menghasilkan uang, laba. Kemudian environment itu di lingkungan, bagaimana dia tetap menjaga lingkungan. Kemudian di sosial itu bagaimana di kepegawaian ya, jadi pegawainya juga mendapatkan hak-hak seperti yang sudah standar dalam suatu perusahaan. Metodologi dari jurnal ini itu
menggunakan cluster sampling, di mana mereka mensampling, mengirimkan email pada 540 pelaku industri, ya, di mana dari per 540 itu 250 kembali memberikan feedback. Kemudian dari hasil itu diteliti dengan menggunakan metodologi structure equation modeling, exploratory factor analysis, dan confirmatory factor analysis. Dari hasil sampling itu ternyata ditunjukkan dengan hasil tabel di atas bahwa green supply chain management berdampak positif kepada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, dari angka itu menunjukkan hal yang positif sehingga hipotesis ini cukup mengembirakan ya bagi peneliti. Nah, kemudian di sesi diskusi ini disampaikan bahwa apa sih hubungan antara praktik bisnis ramah lingkungan dengan kinerja berkelanjutan perusahaan? Ya, apa hubungan green supply management dengan kinerja keberlanjutan perusahaan? Ya, jadi contoh di Malaysia itu setelah di survei juga dari 178 pemegang ISO 14001 itu ternyata mengadopsi green supply management, dan ini memang berpengaruh kepada ekonomi atau pendapatan mereka, lingkungan mereka, dan social sustainability ya, sehingga penelitian tentang green supply chain management dengan kinerja keberlanjutan perusahaan itu memang sangat berkaitan erat dan menghasilkan yang positif gitu ya. Jadi penerapan GSCM terhadap suatu perusahaan itu banyak menimbulkan hal-hal yang baik, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan environment atau lingkungan seperti itu dampaknya. Kemudian kesimpulannya adalah karena penelitian ini dilakukan kepada sektor industri di Arab, maka industri faktor di negara-negara berkembang dan maju lainnya itu diperkirakan memperoleh manfaat dari penerapan praktek ramah lingkungan ini dengan kinerja berkelanjutan perusahaan mereka. Jadi agar organisasi itu tetap kompetitif, mereka harus mempertimbangkan dampak aktivitas lingkungan. Karena bisnis manufaktur ini dapat menghemat banyak uang dengan berhasil menerapkan praktek ramah lingkungan. Pada akhirnya akan meningkatkan operasional mereka. Jadi ketika biaya efisien, maka laba mereka akan semakin tinggi. Tetapi tidak melupakan lingkungan, kondisi lingkungan, dan sosial ya, sosial dalam artian mungkin pegawai ya, apakah mereka mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan standar dari perusahaan dan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kebiasaan ramah lingkungan ini itu dapat menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Pada akhirnya kesimpulannya dan temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pekerja di industri untuk menganggap operasi ramah lingkungan ini sebagai tugas yang sangat penting ya. Jadi industri itu memang seyogyanya atau harusnya wajib menerapkan green supply chain management ini seperti itu. Nah, opini saya tentang jurnal atau penelitian ini, jadi penelitian ini dilakukan pada industri Arab Saudi. Kemudian dilakukan cluster sampling pada 540 perusahaan. Ya. Sampling yang kembali itu 250 dari 540 email. Nah, diharapkan industri di Arab Saudi dan negara berkembang lainnya dapat mengimplementasikan green supply chain. Yang kelima, dampak green supply chain management terhadap itu sangat positif ya. Sangat baik terhadap lingkungan, sosial, atau pegawai, dan efisiensi biaya dari perusahaan. Nah, penelitian ini tervalidasi oleh bukti dan hasil sampling yang disebabkan dan disebarkan kepada responden atau pelaku industri ya, yang memang sudah menerapkan, sehingga penelitian ini sangat positif dan valid bahwa memang green supply chain management itu membawa dampak kepada
industri atau pelaku industri atau manufacturer. Sehingga menurut opini saya memang green supply chain management ini harus diterapkan di semua industri perusahaan apapun ya, yang kalau memang mau menerapkan green supply chain management ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa di YouTube berikutnya.